Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dengan NIM channel 19025, mahasiswa akuntansi Diploma 3 Universitas Jambi. Seperti biasa, di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan saya yang berjudul Konsep dan Pencatatan dari Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas. Baiklah, langsung saja masuk materi. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Secara umum, dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang, baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, maupun lembaga internasional. Kemudian, klasifikasi kewajiban jangka panjang menurut IFRS. Yang pertama, kewajiban yang timbul sebagai bagian dari strukturisasi modal perusahaan berjangka panjang, misalnya pinjaman bank jangka panjang, promes, kewajiban sewa jangka panjang. Yang kedua, kewajiban yang timbul tidak dari operasional normal perusahaan, misalnya kewajiban premi pensiun, liabilitas pajak tangguhan yang penyelesaiannya belum diketahui secara pasti. Kemudian pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Obligasi sebagaimana dimaksud termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 bulan seperti medium term note, floating rate note yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Kemudian pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek. Yang pertama, objek pajak. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dan transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, tarif. Di sini ada 3. Yang pertama, besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Yang ketiga, dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. 3. Pemotong pajak. Penyelenggara bursa efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.